Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa limasyayyikhina wa limu'allimina. Amin. Wa'ani dan saya bermaksud biro'iyatika dengan rakyatmu al-amati yang umum. Biro'iyatika dengan rakyatmu al-amati yang umum. Man akan orang, maf'ul akni. Man akan orang ja'ala yang menjadikan Allahu siapa Allah. Allahu siapa Allah laka bagimu alaihi atas man. Laka bagimu alaihi atas man wilayatan akan kekuasaan. Wilayatan akan kekuasaan men waladin nyatanya anak. Men waladin nyatanya anak, wa zaujatin dan istri, wa mamlukin dan hamba, budak. Wa mamlukin dan hamba atau budak. Fa kullu haula'i adapun masing-masing mereka. Kullu haula'i adapun masing-masing mereka min ra'iyatika adalah termasuk rakyatmu. Min ra'iyatika adalah termasuk rakyatmu. Sekarang kita bagian rakyat umum. Bagian rakyat yang kedua kalau kemarin adalah istilah rakyat yang khusus, yaitu tentang masalah jawari, anggota-anggota badan kita yang harus dipelihara oleh kita dengan sebaik mungkin. Maka sekarang ini terkait dengan masalah rakyat di luar diri kita, termasuk anak, istri, dan korobah. Jadi anak ini merupakan rakyat di dalam komunitas kecil, yaitu dalam keluarga. Istri juga rakyat mamluk. Saking dulu ada budak, dan ini termasuk kepada rakyat di dalam lingkup rumah tangga. Maka semuanya mempunyai hak. Bagaimana seorang yang memimpin itu bisa memberikan hak-haknya kepada mereka ataupun nafkah-nafkah sebagaimana ketentuan di dalam agama. Contoh anak misalnya punya hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, yaitu dalam hal ini adalah bapak. Kemudian ibu, istri juga mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Mamluk juga mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Oleh seorang sayyidnya. Jadi maka termasuk anak, zaujah, mamluk kebaneka karena merupakan kewajiban seorang suami, merupakan kewajiban sayyid, maka sayyid hendaknya melakukan hak dan kewajibannya itu, dan itu sudah diatur oleh agama. Jadi makanya kita ini yang calon-calon sebagai istri yang salihah dan setia, maka ya hendaknya mengetahui terhadap hak-hak yang wajib kita peroleh dari seorang suami. Misalnya makanan.
Makanan itu haknya kita adalah menurut Imam Syafi'i itu, menurut Imam Maliki sama, dalam setiap harinya hanya mendapatkan 1 mud atau 2 mud bagi suami yang punya kemampuan, atau bahasanya gampang. Kalau misalnya setengah gampang, setengah melarat, maka samut setengah. Kalau misalnya dia itu sulit, maka 1 mud saja. Jadi makanya oleh Imam Syafi'i itu dinyatakan innaha muqaddaratun fa'alal musiri muddani fa'alal mutawassiti muddun wa nisfun fa'alal mu'siri muddun. Jadi seorang suami itu yang dalam keadaan gampang maka punya kewajiban 2 mud bagi istri. Kemudian yang setengah-setengah 1 mud setengah, yang dalam kategori sulit itu hanya 1 mud saja. Nah ini kemudian yang perlu dipahami di antara suami istri, karena tidak mungkin misalnya ya seorang istri itu menuntut lebih dari seorang suami sementara suami itu dalam keadaan sulit, maka pada waktu itu tidak akan pernah menemukan yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka di dalam agama itu diatur bagaimana nafkah itu tidak menyulitkan seorang suami agar supaya terjamin yang namanya kehidupan sejahtera dalam kehidupan rumah tangga. Jadi sampean selaku jangan menuntut seorang suami punya nafkah lebih. Makanya termasuk juga pakaian. Nah, itu ya hanya hendaknya menutupi kepada auratnya, bukan pakaian-pakaian tipe Syahrini yang pada era modern kebanyakan, tidak seperti itu. Jadi pakaian itu bagaimana hanya bisa menutupi terhadap auratnya seorang istri. Adapun misalnya seorang suami kaya misalnya, ya maka ya jangan sampai menghambur-hamburkan kekayaan yang dimiliki oleh seorang suami, tetapi bagaimana istri itu bisa menjadi rem akan kekuasaan seorang suami sehingga kekayaan itu tidak terbuang-buang secara israf ataupun secara berlebih-lebihan. Jadi sampean nanti menjadi seorang istri, bagaimana sampean bisa menjadi menjadi pengatur keuangan kekayaan seorang suami dalam rumah tangga. Ini yang diharapkan. Banyak orang bini kebalikan tak bisa mengatur uangnya orang laki. Lah ini kasih banyak nih kan. Apa? Ya kemungkinannya dia tidak punya ilmunya, tidak mengerti tentang bagaimana dia itu mengatur ekonomi dalam rumah tangga, sehingga dia itu ketika bodoh yang diakin, padahal tidak boleh seperti itu. Jadi mengatur, memikirkan manakala kondisi suami itu dalam keadaan sulit. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh seorang istri. Maka kewajiban itu adalah nafkah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka orang laki kebanyakan merupakan pemimpin bagi orang-orang perempuan dengan segala kelebihannya. Pas kemudian potongan ayat berikutnya wa bima anfaqu, sesuai juga dengan kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada seorang istrinya. Di kewajiban. Lah mungkin misalnya ya naudzubillah, mantaran tidak terjadi ke kita sebagai calon istri. Misalkan orang laki panakal tak tahu alako sumbang. Pakunte dulu menolongakan misalnya. Pas ini anakku. Nah itu kalau orang laki-laki yang demikian hukumnya tidak diperbolehkan, bahkan haram itu. Menurut siapa? Yusuf Al-Qaradawi, itu tidak diperbolehkan, haram dia itu makan dari hasil pekerjaan seorang istri. Nah, ketika laku misalnya suaminya kemudian
ya dalam keadaan sehat, maka oleh sampean hendaknya dituntut untuk bekerja, untuk mencari penghasilan supaya bisa memberikan makan sampean. Kalaupun misalnya sampean punya penghasilan, maka suami tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah, karena hasil dari jeripaya seorang istri itu adalah milik pribadi seorang istri, tidak boleh digabungin oleh seorang suami. Hak milik. Sementara kekayaan seorang suami itu adalah hak miliknya orang perempuan. Mun oleh tibi tak oleh bagi kepada seorang suami, terkecuali misalnya nanti suami dalam keadaan fisiknya kurang kuat misalnya, kemudian adik penyakit, maka seorang istri itu boleh untuk memberikan nafkah kepada seorang suami, sekedarnya saja dengan landasan dia itu ridho terhadap suami dan itu dihukumi sedekah namanya. Paham ya? Dipaham. Jadi naudzubillah sambian ini semuanya mandran nemuala ke sepenuh. Amin. Saya sealim ngerti terhadap sambian. Amin. Ini yang diinginkan oleh kita. Makanya sambian perbanyak minta kepada Allah supaya nanti bisa mendapatkan jodoh yang bagus, yang baik menurut agama. Jadi ini kepentak. Saben sujud terakhir sambian minta kepada Allah, asujud ke Allah, ya Allah, abdina anona pas makin judu, panumakin judu sebagus, sealim, sekaya, bersih pengertian ya Allah. Mana bi jauh pas makin, mana bi makin misalnya coba bagus sakit, mana bi makin mending pakai teraki, kan jadi kan? Jadi doa dan tidak sah. Ya mun saya nak beda, akaton tak pada cocok sama nak beda saya bekal. Kayak katon karakter tak pada cocok, orang alim, sombama. Ya doa ya Allah, abdi nak beda pun ya Allah. Kayak mah dekat ajunan, manderen calon suami abdi nasi beda dekat adinto. Saya tak pada cocok dekat abdi nah, muka sarang ajunan dibimbingan tepat abdi nama toro dekat ajunan ya Allah, abdi nama toro ada ya Allah, muka lewat doa abdi kakak dinto kalau berarti setulus calon suami abdi nikah bisa menjadi orang yang soleh, alim, dan bisa memperkus abadi. Amin ya robbal alamin. Bagaimana lalu wal wajibu, adapun kewajiban alaika atas kamu irsyaduhum adalah memberi bimbingan kepada mereka. Wal wajibu, adapun kewajiban alaika kepadamu irsyaduhum adalah memberi bimbingan kepada mereka ilal qiyami, untuk melaksanakan bima pada sesuatu farradha yang telah mewajibkan Allah, siapa Allah, alaihim atas mereka, min ta'atihi, dari taat kepada Allah. Wal wajibu, adapun yang wajib atau kewajiban alaika kepadamu dekat orang laki, irsyaduhum adalah membimbing atau membimbing mereka ilal qiyami, untuk melaksanakan bima pada suatu farada yang telah mewajibkan Allah, siapa Allah, alaihim atas mereka, min ta'atihi, dari taat kepada Allah. Jadi ini kewajiban seorang suami. Jadi makanya orang bilik kemana kadang lelet saja ke subuh, lelet kadang saya dikira mari maghrib lelet kadang. Nah nikah perlu selalu diingatkan oleh seorang suami. Karena juga diingatkan, diarahkan untuk bagaimana mulai dari bimbingan sholat sampai cara menghormat orang tua, ibu, cara mencintai Al-Quran, cara mencintai agama, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah ini butuh bimbingan orang tua, yaitu suami.
Jadi makanya sambian yang sudah punya bekal ilmu, lah ini bagaimana bisa menerapkan ataupun melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Jangan menunggu atas bimbingan seorang suami, terkecuali dalam hal-hal yang masih belum dipahami oleh sambian selaku seorang istri. Taat. Jadi arahannya seorang suami kepada mentaati Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wama dan sesuatu harrama yang telah mengharamkan Allah. Wama dan sesuatu harrama yang telah mengharamkan Allah alaihim atas mereka. Alaihim atas mereka min maksiyatihi, dari maksiat kepada Allah. Min maksiyatihi, dari maksiat kepada Allah. Min maksiyatihi, dari maksiat kepada Allah. Sebaliknya juga seorang suami memperingati selalu kepada istri-istrinya ataupun kepada anak-anaknya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sebagaimana yang telah dimaklumi. Jadi apapun saja, karena orang bini kebanyakan kadang-kadang ya diperingati makin deki amulan boleh, amulan afitna. Jadi kadang-kadang mulai dari apol kompol wa dua nasang. Jadi mulai cek mun anu wa anu, cek mun wa kaan, cek mun disa wa nggak dibiasakan. Mulai dari bahasa-bahasa yang demikian akan muncul bahasa-bahasa yang lebih dalam, dan itu akan terkadang memprovokasi orang lain. Nah nikah. Jadi untuk menjaga lisan mereka kadang-kadang orang bini saja sulit. Usah selalu diperingati. Lanjut. Wahdarkan, hati-hatilah engkau. Antusamihahum, untuk memperhatikan mereka. Antusamihahum, untuk memperhatikan mereka. Engkau memperhatikan mereka, menggauli, maksudnya engkau menggauli, memperhatikan. Fitar kiwajibin, di dalam meninggalkan perkara wajib. Fitar kiwajibin, di dalam meninggalkan perkara wajib. Wartikabi muharramin, dan melakukan perkara yang diharamkan. Wartikabi muharramin, dan mengerjakan perkara yang diharamkan. Wad'u, dan ajaklah mereka. Wad'u, dan ajaklah mereka ilama, kepada sesuatu. Ilama, kepada suatu. Fihi, di dalam ma. Fihi, di dalam ma. Adalah di dalam ma. Najatuhum, adapun keselamatan mereka. Adapun keselamatan mereka. Wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka. Wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka. Fid daril akhirati, di dalam rumah akhirat. 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 Jadi ini yang juga menjadi kewajiban seorang suami, bagaimana seorang istri itu bisa terselamatkan di akhirat nanti. Dengan cara apa? Dengan cara selalu membimbing terhadap kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh, dan selalu berzikir, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian nanti akan menyebabkan keselamatan ataupun kebahagiaan para istri dan para anak-anaknya di akhirat, yaitu darul akhirah. Wa ahsin, dan perbaikilah olehmu. Wa ahsin, dan perbaikilah olehmu. Adabahum akan etika mereka, adab mereka. Wa ahsin, dan perbaikilah olehmu. Adabahum, akan akhlak atau adab mereka. Nikah yang sulit, apalagi mungkin sudah era modern.
Jadi anak-anak itu terkadang keangkui nunduk di hadapan orang tua, keangkui memperbaiki bahasanya kepada orang tua dan juga kepada guru-gurunya sangat-sangat sulit. Makanya ilmu kalau makin kebanyakan rasanya sangat-sangat gampang untuk diketahui, ngaji, mendengarkan, membaca, itu semua insya Allah bisa mempunyai ilmu. Tetapi keakui merona tingkah laku ini kasih sangat-sangat sulit makin. Dari rumah cara merona si asalah mau neneng Roma kita mau duduk ke baneka mau najodoh ni ada reng tua lurus kata enggak pereng lurus kata sana lah tidak ada apa duduk dari rumah cara merona dari rumah cara tawadu mana dia tujuan dari sepo misalnya mungkin tak mau duduk bahkan wah bisa misalnya mau tidak mau duduk enggak bisa misalnya pun dah singa ni kangkui merona singa ni sebab sulit dak kesantri. Dan mungkin mana kesampian di sabar pondok. Bagaimana pondok itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi wahana bagaimana bisa menciptakan karakteristik karakteristik yang baik bagi sampean. Jadi anak kapepa nenang yetim terjem tak mendengar tak berbuat kuatan. Dulu aku tuh ini kita yang mudah terima. Kalau kuat-kuatan ngerenger. Jadi ini mana adabnya nih kurang sopan. Jadi kekurang sopanan itu hendaknya selalu diperbaiki oleh sampean. Jadi jangan sampai lalai. Apa kok bisa seperti itu? Karena nanti misalnya bebusa anak sampean ini bisa terwariskan secara otomatis kepada keluarga, kepada anak-anaknya kita dan mungkin kepada lingkungan ataupun tetangga. Ini yang diperlukan oleh kita sebetulnya. Jadi makanya taksir pengaruh kita mondok itu berpengaruh positif dalam hal etika itu hendaknya betul-betul diperbaiki mulai dari sifat ini. Ada istilahnya akhlak itu sudah diperbaiki bahkan tak bisa bagus insya Allah bisa bagus asalkan punya keinginan dan selalu meniru orang-orang yang memang berakhlakul karimah, diantaranya adalah pengasuh dan juga guru-guru semua di pondok pesantren kita ini. Wala turis, dan janganlah engkau menanamkan fi qulubihim di dalam hati mereka. Wala turis, dan janganlah engkau menanamkan fi qulubihim di dalam hati mereka hubbad dunya, akan cinta dunia. Hubbad dunya, akan cinta dunia, wa syahawatiha, dan menginginkan dunia. Wa syahawatiha, dan menginginkan dunia. Fatakunu, maka ada engkau bidzalika, sebab itu igras tagrisuni ya, sebab itu igras musian adalah berbuat jelek, ilaihim kepada mereka mereka mungkin. Jadi kita nantinya ya selaku calon seorang istri yang baik tentu juga memberikan pengertian tentang masalah eksistensi dunia, tentang masalah eksistensi kekayaan, tentang masalah materi-materi yang dimiliki oleh sampean. Jadi bagaimana nanti memberikan pengertian itu bahwasanya dunia itu tidak penting. Dunia itu tidak akan abadi dan dunia itu tidak akan pernah menjamin sampean anak-anak saya misalnya untuk menjadi orang yang sukses apalagi selamat dunia akhirat. Itu tidak menjamin. Jadi oleh karenanya maka yang akan menjamin itu adalah ilmu misalnya. Jadi tanamkan rasa cinta, rasa senang terhadap ilmu dan jangan sampai tanamkan rasa menginginkan terhadap materi-materi yang dimiliki orang tua. Apalagi orang tuanya misalnya kaya misalnya. Maka kekayaan itu diberitahukan bahwasanya kekayaan itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan, memberikan ruang kesuksesan bagi anak-anaknya. Itu diberitahukan. Jadi orang tua yang kaya jangan sampai diam tentang masalah kekayaannya. Karena begini, nanti misalnya pada orang tua misalnya pondok seumpaman
ternyata numpak mobil. Maka ketika tidak diberitahukan anak itu tentang masalah kekayaan, misalnya mobil, misalnya itu anak mestinya dia itu merasa punya, dalam hatinya merasa senang misalnya. Maka pada waktu itu anak terkadang punya pengaruh yang negatif, yaitu tidak mau belajar. Kenapa? Karena faktor harta. Untuk apa belajar? Kadang-kadang begitu. Maka orang tua punya kewajiban untuk memberikan pemahaman tentang masalah materi-materi yang dimiliki oleh orang tua, supaya anak itu tidak mempunyai kesenangan atau kecintaan di dalam hatinya. Hanya saja nanti beritahukan bahwasanya ya memang mendukung atas kesuksesan demi untuk khususannya. Nah misalnya ya tidak menjadi soal nanti semua harta kekayaan yang dimiliki oleh saya, maka semuanya rela untuk dikorbankan dan rela untuk dihabiskan demi untuk mencari ilmu. Misal begitu nanti orang tuanya. Jadi oleh karenanya ya kita yang menjadi calon istri yang baik, maka hendaknya nanti memberikan pemahaman tentang masalah harta kepada anak-anaknya. Wa ahsin adabahum, dan gila. Wala tughris fi qulubihim hubbad dunya wa syahwatiha fatakunu bidzalika musi'an ilahim. Wa qad warada, dan sungguh datang, sungguh terjadi, sungguh datang penjelasan anna ahlal insan, bahwa penduduk manusia, bahwa penduduk atau keluarga manusia, wa waladahu, dan anaknya insan, yata'allaquna, adalah berhubungan mereka bihi dengan man ataupun suami, baina yadaillahi, di hadapan Allah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya Rabbana innahu lam yu'arrifna ma aujabta alaina min haqqika faqtassi lana minhu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya Rabbana, wahai Tuhan kami, annahu, bahwa sesungguhnya abun, orang tua, man, bahwa sesungguhnya man lam yu'arif, adalah belum memberitahu siapa manna kepada kami. Lam yu'arif adalah belum memberitahu siapa manna kepada kami, ma akan sesuatu, aujabta, yang telah engkau wajibkan, alaina kepada kami, min haqqika, dari hak engkau, faktasi, maka kisuslah olehmu, lana, bagi kami, minhu, sebab man, atau abunnya, minhu, sebab man. Ada penjelasan bahwasanya istri, anak, atau juga hamba itu nanti di hadapan Allah punya hubungan yang sangat erat terkait dengan masalah amal mereka masing-masing. Jadi oleh karenanya orang tua, bapak itu mempunyai kewajiban untuk membimbing istri dan anak-anaknya kepada jalan yang diridhai oleh Allah, karena nantinya akan berkumpul dan menuntut hak kepada bapaknya, bahwasanya di antaranya, ya Allah, ya Rabbana innahu lam yu'arrifna ma aujabta alaina min haqqika faqtasilana minhu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Bapak Abtina belum memberitahukan kami tentang apapun yang telah Engkau wajibkan kepada kami di antara hak-hak Engkau. Oleh karenanya maka kisuslah kami sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang kami telah lakukan. Jadi fastaksi lana minhu. Wa alaika, dan wajib kepadamu, bimuamalatihim, dengan mempergauli mereka, bil adli, dengan adil. Wa alaika, dan wajib kepadamu, bimuamalatihim, dengan mempergauli mereka, bil adli, dengan adil.
wal fadli dan utama dan keutamaan. Ammal adlu adapun adil, wa antuwafiyahum hendaknya engkau memenuhi him kepada mereka, hendaknya engkau memenuhi him kepada mereka hukukohum akan hak-hak mereka, hukukohum akan hak-hak mereka, allati aujaba yang telah mewajibkan kepada allati Allah siapa Allah lahum bagi mereka, alaika kepadamu apa itu hak. Minan nafaqati nyatanya nafaqah, wal kiswati dan pakaian, wal muasyarati dan menggauli, bil ma'rufi dengan baik, wa minal adli di antaranya adil, wa minal adli dan di antara adil, al wajib yang wajib, anturaddi'a hendaknya engkau mencegah ba'dahum kepada sebagian mereka, anzul li ba'din dari menganiaya sebagian yang lain, sebagian yang lain, wataktasu dan engkau mengkisos limadzlumihim kepada atau karena kezaliman mereka, man kepada orang zalamah yang menzalimi siapa man, yang aniaya siapa man, hum kepada mereka. Jadi yang selanjutnya, jadi seorang suami itu punya kewajiban juga adil kepada kepada istri dan anak-anaknya. Keadilan itu adalah tertuang ataupun terlihat dari bagaimana seorang suami itu memenuhi hak-hak seorang istri dan anak-anaknya. Di antaranya adalah nafkah, kemudian pakaian-pakaian, dan hendaknya menggauli istri-istrinya dengan baik. Maka di antara contoh keadilan yang ada di sini adalah seorang suami melarang untuk melakukan kezaliman kepada orang lain ataupun anggota keluarga yang lainnya. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jahli wa akhirna biqawli fahmi wa ta'ala wa rahmatik wa syur alaina hikmataka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.